Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Kunun Hondo dengan NPM 22911621. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai IT Risk Management dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama pada pertemuan 9 yaitu ada proses manajemen risiko. Pada proses manajemen risiko terdapat yang pertama identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek atau organisasi ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan pemetaan potensi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Mengevaluasi dan memahami sifat risiko termasuk penyebab dan dampaknya. Analisis ini dapat bersifat kualitatif menggunakan alat seperti matriks risiko atau kuantitatif menggunakan model matematis. Yang ketiga, ada evaluasi risiko. Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya. Risiko kemudian dikategorikan untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, penanganan risiko, mengembangkan dan menerapkan strategis untuk mengelola risiko. Strategi ini termasuk penghindaran, mitigasi, transfer, dan penerimaan. Yang kelima, pemantauan dan tinjauan. Mengawasi dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko secara terus-menerus ini melibatkan pemantauan perubahan dalam risiko dan efektivitas strategi yang diterapkan serta mengadakan tinjauan rutin dan audit risiko untuk memastikan bahwa risiko tetap dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya pada pertemuan 10, framework manajemen risiko. Definisi framework manajemen risiko. Framework manajemen risiko adalah struktur dan pedoman yang digunakan untuk mengelola risiko secara sistematis dalam organisasi. Yang kedua, komponen utama framework, yaitu yang ada konteks organisasi, yang kedua proses manajemen risiko, yang ketiga kebijakan dan prosedur, lalu peran dan tanggung jawab, kelima komunikasi dan konsultasi, lalu yang ketiga proses implementasi, yaitu ada persiapan, pengembangan, penerapan, eh, pemantauan dan review. Pertemuan ke-11 pengenalan teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama pentingnya T, T, TI dalam bisnis yaitu teknologi informasi adalah elemen kunci dalam bisnis modern yang membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Lalu analisis kebutuhan TI menentukan prioritas, menganalisis gap, dan membuat rencana implementasi untuk solusi TI yang tepat. Alat analisis menggunakan analisis SWOT, benchmarking, analisis biaya manfaat, dan analisis risiko untuk mengevaluasi pemanfaatan TI. Penilaian efektivitas TI mengukur kinerja, inovasi, kepuasan pengguna, dan memanfaatkan keuangan dari implementasi TI. Tantangan implementasi yaitu menghadapi resistensi perubahan, keterbatasan sumber daya, keamanan data, dan integrasi sistem. Strategi optimalisasi membuat visi dan strategi perencanaan komprehensif serta eksekusi yang baik dengan evaluasi berkelanjutan. Yang terakhir, studi kasus. Contoh penerapan TI di berbagai perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pelanggan. Lalu pada pertemuan ke-12, mitigasi risiko teknologi informasi. Apa itu mitigasi risiko teknologi informasi? Yaitu sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi aset digital. Proses ini melibatkan identifikasi, analisis, dan penanganan ancaman potensial sebelum dampak merugikan terjadi. Memahami risiko. Yang pertama ancaman cyber, yang kedua kegagalan sistem, yang ketiga kebocoran data. Lalu jenis risiko yaitu ada pada strategis, operasional, dan finansial. Strategi mitigasi yaitu yang pertama identifikasi, penilaian, pengendalian. Penerapan kontrol keamanan yaitu teknis, administratif, fisik. Pengujian dan penilaian risiko, analisis dampak bisnis, tes penetrasi dan penilaian kepatuhan, manajemen risiko berkelanjutan yaitu pemantauan otomasi dan perbaikan terus-menerus. Pertemuan ke-13 yaitu audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap sistem informasi organisasi untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Audit ini penting untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Tujuan dan manfaat audit. Yang pertama memastikan keamanan, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga menjamin kepatuhan. Ruang lingkup audit yaitu infrastruktur teknologi, manajemen operasional, tata kelola data. Metodologi audit, perencanaan, pengumpulan data,
analisis dan evaluasi. Pelaksanaan audit, pengumpulan bukti, analisis dan evaluasi, identifikasi temuan. Pelaporan dan rekomendasi, laporan audit, presentasi hasil, rekomendasi tindakan. Dan terakhir tindak lanjut dan pemantauan yaitu implementasi rekomendasi, pemantauan berkelanjutan, lalu peninjauan ulang. Pertemuan ke-14, keamanan pangkalan data. Pangkalan data adalah pusat vital bagi banyak organisasi sehingga keamanan sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dan kelangsungan bisnis. Jenis serangan terhadap pangkalan data meliputi peretasan, penyisipan SQL, dan denial of service. Teknik serangan termasuk brute force, rekayasa sosial, dan eksploitasi. Kerentanan dampak serangan bisa berupa kehilangan data, gangguan operasional, kerusakan reputasi, dan denda hukum. Ancaman keamanan meliputi malware, ancaman internal, kebocoran data, dan ransomware. Langkah pencegahan meliputi backup rutin, enkripsi data, dan autentikasi ketat. Strategi pemulihan setelah serangan mencakup identifikasi, isolasi, dan restorasi data. Rekomendasi untuk memperkuat keamanan termasuk latihan pemulihan dan peningkatan kesadaran karyawan mengenai keamanan pangkalan data. Yang terakhir pada pertemuan 15 yaitu pemulihan data teknologi informasi. Pemulihan data dalam teknologi informasi adalah proses penting untuk mengembalikan data yang hilang atau rusak guna menjaga keberlangsungan bisnis dan melindungi aset informasi. Pemulihan data menjadi vital untuk kontinuitas bisnis, melindungi aset informasi, dan memenuhi persyaratan kepatuhan. Kerusakan data dapat disebabkan oleh kerusakan perangkat keras, kesalahan manusia, dan bencana alam. Strategi pemulihan yang efektif meliputi cadangan rutin, pemantauan sistem, perencanaan darurat, dan pengendalian berkala. Langkah-langkah pemulihan data mencakup identifikasi, evaluasi, dan pemulihan data. Peralatan yang digunakan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan cloud, dan layanan profesional. Keamanan dan privasi dalam pemulihan data harus dijaga melalui enkripsi, kontrol akses, dan audit keamanan. Memahami jenis kerusakan, menerapkan strategi yang tepat, dan menjaga keamanan data adalah kunci keberhasilan pemulihan data dalam organisasi. Baik, segitu saja materi atau pembelajaran yang saya terima selama pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Mungkin masih banyak kekurangan dalam eh, apa yang saya pahami dan saya presentasikan. Saya mohon maaf dan inilah hasil presentasi saya. Terima kasih.